Seekor serigala yang tenang lebih menakutkan bagi seisi hutan daripada singa yang mengaum, karena ia berburu dalam keheningan dan menyerang tanpa peringatan. Mereka tidak membenci Anda karena Anda melakukan kesalahan, melainkan karena Anda menolak untuk ikut dalam permainan mereka. Mereka datang dengan amarah yang membara, namun Anda menghadapinya dengan kesunyian. Mereka menghujani Anda dengan kekacauan, dan Anda tersenyum seolah itu hanyalah rintik hujan. Anda tidak gentar, tidak terpancing, dan hal itu mengguncang batin mereka hingga ke akar-akarnya. Anda perlu menyadari satu hal saat ini, mereka sebenarnya tidak sedang melawan Anda, mereka sedang melawan kekuatan besar yang menyokong Anda, kekuatan tenang yang diberikan alam semesta saat melihat beban yang Anda pikul. Anda bukanlah sekadar orang biasa yang melintasi dunia tanpa makna. Anda adalah sosok terpilih, dan entah Anda telah menerimanya atau tidak, energi tersebut memiliki bobot yang nyata. Energi itu mengusik kepalsuan, menyingkap apa yang tersembunyi, dan mengoyak topeng-topeng seperti angin yang membuyarkan asap. Sebelum kita melangkah lebih jauh, berikan apresiasi pada pesan ini dan bergabunglah bersama kami, bukan hanya untuk diri Anda, tetapi bagi orang lain yang menempuh jalan yang sama. Saat Anda berinteraksi dengan pesan ini, Anda membantu menyebarkannya kepada lebih banyak insan pilihan lainnya, mereka yang merasakan adanya perubahan dan merasa berbeda namun tidak mampu menjelaskannya. Ketahuilah bahwa Anda telah ditandai oleh alam semesta jauh sebelum mereka mengenal nama Anda. Kepercayaan diri yang tenang serta kemampuan Anda untuk melangkah pergi tanpa sedikit pun penyesalan bukanlah sebuah ketidakpedulian, melainkan sebuah kekuatan. Itulah jenis kekuatan yang awalnya tidak disadari oleh orang lain, sehingga mereka merasa takut. Dan apa yang ditakuti manusia, biasanya akan mereka coba hancurkan atau diskreditkan. Itulah alasan mereka bergunjing, berpura-pura menjadi korban, hingga melontarkan sindiran yang dibungkus dengan kedok kepedulian. Namun, Anda tidak menyerah dan tidak bereaksi. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengendalikan emosi Anda, mereka menjadi marah. Bukan karena Anda dingin, tetapi karena Anda bebas. Kebebasan adalah sesuatu yang menyinggung bagi mereka yang menjadi budak dari ego mereka sendiri. Berhentilah meragukan cahaya yang Anda miliki. Jangan pernah berpikir bahwa Anda sendirian. Kebohongan di dalam kepala Anda yang mengatakan bahwa tidak ada yang mengerti Anda, atau bahwa Anda terlalu berbeda dan terlalu jauh, itu bukanlah suara Anda, melainkan gema dari ketakutan mereka. Itu adalah pantulan dari setiap orang yang merasa tidak aman karena tidak mampu memahami Anda, lalu memutuskan untuk menyalahkan Anda atas ketidakmampuan mereka. Anda mungkin salah mengira kesunyian sebagai bentuk pengabaian, padahal sebenarnya alam semesta sedang membersihkan ruang untuk Anda. Anda tidak pernah ditinggalkan, Anda sedang diposisikan di tempat yang tepat. Orang-orang tidak membenci Anda, mereka membenci apa yang kehadiran Anda ungkapkan tentang diri mereka sendiri. Ketenangan Anda adalah cermin, kesunyian Anda adalah lampu sorot, dan sikap lepas bebas Anda adalah bentuk perlawanan luhur terhadap perbudakan emosional. Anda melangkah pergi dari permainan yang mereka pikir tidak bisa dihindari oleh siapapun. Dengan melepaskan diri, Anda menyatakan perang terhadap manipulasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagian yang paling menghantui mereka adalah kenyataan bahwa Anda tidak sekadar pergi, Anda justru berkembang menjadi lebih baik. Anda menjadi lebih tenang, lebih kuat, dan lebih fokus. Itulah yang menghancurkan mereka. Mereka mengira Anda akan kembali karena membutuhkan kekacauan mereka untuk merasa hidup, namun Anda justru menemukan kedamaian. Kedamaian tersebut jauh lebih lantang daripada drama apapun yang mereka lemparkan kepada Anda. Kekuatan sebagai sosok terpilih tidak muncul melalui kehadiran yang bising, ia hadir melalui ketabahan, ketangguhan, dan kemampuan untuk menjaga kemurnian jiwa di dunia yang seringkali memuja kekeruhan. Mereka tidak tahu siapa Anda sebenarnya karena jati diri Anda tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang dangkal. Anda melepaskan diri bukan karena Anda tidak peduli, Anda melakukannya justru karena Anda sangat peduli, hanya saja bukan pada hal-hal yang tidak bermakna. Jadi, saat lain kali mereka menyerang Anda dari sisi manapun, ingatlah bahwa mereka tidak sedang melawan Anda, melainkan melawan semesta yang telah memilih Anda, dan itu adalah pertarungan yang tidak akan pernah mereka menangkan. Jika Anda merasakan dorongan yang akrab itu, sebuah pengetahuan tenang jauh di dalam lubuk hati, ketahuilah bahwa Anda berada di sini bukan karena kebetulan. Tuliskan angka 99 di kolom komentar jika sikap lepas bebas Anda selama ini disalahpahami, atau jika kesunyian Anda dianggap sebagai kelemahan. Pesan ini ditujukan bagi mereka yang tulus. Semakin dalam kita mencari, semakin Anda akan menyadari betapa langkanya energi yang Anda miliki.
Mereka mungkin tidak tahu siapa Anda, tetapi setelah ini, Anda akan tetap teguh pada pendirian. Jika Anda benar-benar sosok terpilih, Anda tidak akan bisa memalingkan pandangan. Pertama-tama, mereka mencoba mematahkan semangat Anda karena kesunyian Anda menciptakan kebisingan yang terlalu besar bagi mereka. Anda tidak butuh tahta untuk mengancam posisi mereka. Kehadiran Anda sendiri sudah merupakan sebuah pemberontakan yang tidak bisa mereka kendalikan. Dengarlah, wahai jiwa terpilih, mereka tidak berbisik di belakang Anda karena Anda lemah. Mereka melakukannya karena kesunyian Anda lebih nyaring daripada kegaduhan mereka, dan jarak yang Anda ciptakan menyingkap keputusasaan mereka. Anda datang hanya dengan energi yang tenang dan jiwa yang bersih, namun mereka memperlakukannya sebagai ancaman, karena memang begitulah kenyataannya. Mari kita berhenti berpura-pura bahwa mereka pernah bersikap adil. Mereka tidak sedang berurusan dengan Anda, melainkan mencoba menulis ulang kisah hidup Anda bahkan sebelum Anda sempat menceritakannya sendiri. Komentar yang menyerang secara pasif, percakapan yang diputarbalikkan, serta senyuman palsu yang dibalut rasa iri adalah cara mereka bekerja. Mereka menyebut Anda dingin ketika Anda berhenti melayani kekacauan yang mereka buat. Mereka melabeli Anda angkuh saat Anda akhirnya lebih memilih ketenangan jiwa daripada omong kosong mereka. Namun, Anda harus melihat hal itu apa adanya, sebuah jebakan yang dirancang dengan sangat hati-hati. Tujuannya bukan sekadar merusak reputasi Anda, melainkan untuk mematahkan ritme hidup Anda, karena ketenangan yang Anda miliki membuat mereka merasa terancam. Kemampuan Anda untuk melepaskan diri tanpa memohon, tanpa mengejar, dan tanpa perlu menjelaskan apapun telah mengguncang mereka. Seharusnya Anda bereaksi, Anda diharapkan hancur di bawah tekanan, terjerat dalam jaring mereka, dan menari mengikuti irama mereka. Namun, Anda tidak melakukannya. Oleh karena itu, mereka meningkatkan serangan melalui desas-desus, distorsi fakta, dan sabotase diam-diam. Hal ini terjadi bukan karena Anda berbuat salah, tetapi karena Anda tidak melakukan apa yang mereka harapkan. Anda tidak menyusut, Anda tidak membela diri, dan Anda tidak menjelaskan jati diri Anda kepada orang-orang yang sejak awal memang tidak pernah mau mendengarkan. Kini Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa saya? Mengapa mereka terus menargetkan saya? Mengapa rasanya saya berjalan sendirian? Inilah kenyataan pahitnya. Anda tidak sedang berjalan sendirian, Anda sedang dituntun untuk melangkah lebih maju. Alam semesta tidak menyelaraskan dirinya dengan sembarang orang. Anda telah ditarik keluar dari keramaian, bukan karena Anda tidak layak, melainkan karena Anda telah melampaui kebisingan mereka. Anda tidak merasa cocok karena Anda memang tidak ditujukan untuk berada di sana. Ya, keterasingan itu memang terasa menyakitkan dan sangat personal. Namun, isolasi tersebut bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah persiapan. Mereka tidak hanya sedang bermain-main dengan nama baik Anda, mereka sedang mencoba mengakali keadaan agar Anda meragukan apa yang sebenarnya sudah menjadi milik Anda. Mereka mencoba meredupkan cahaya Anda sebelum ia bersinar sepenuhnya. Namun, cahaya itu bukanlah sesuatu yang bisa diperdebatkan. Anda telah terpilih bahkan sebelum mereka mengenal nama Anda, dan pendapat mereka sama sekali tidak berpengaruh pada posisi Anda. Jangan duduk diam dan meragukan diri sendiri. Jangan mulai mempertanyakan nilai diri Anda hanya karena ruangan menjadi sunyi saat Anda masuk. Kesunyian itu adalah tanda bahwa alam semesta sedang mengatur ulang energinya. Ketidaknyamanan di udara itu adalah frekuensi Anda yang sedang mengganggu frekuensi mereka. Anda bukanlah masalahnya, Anda adalah sebuah perubahan besar. Anda tidak sedang dihindari, Anda sedang dijauhkan secara strategis karena kehadiran Anda menuntut kejujuran, sementara mereka hanya tahu cara bersandiwara. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana mereka mencoba mengisolasi Anda tepat saat Anda mulai bersinar dengan cara yang berbeda? Undangan-undangan mulai menghilang, percakapan menjadi hambar, dan orang-orang mulai bersikap aneh. Itu bukan kebetulan, melainkan rasa takut yang disamarkan sebagai pengucilan. Mereka berpikir jika mereka mendorong Anda cukup jauh, Anda akan merangkak kembali, lapar akan pengakuan mereka dan putus asa untuk dilibatkan kembali. Namun, sosok yang sejati tidak akan mengemis untuk mendapatkan tempat di meja yang seharusnya mereka balikkan. Anda tidak pernah dimaksudkan untuk muat dalam ruang di mana kebenaran harus diciutkan demi bisa bertahan hidup. Jadi, biarkan saja mereka mengartikan ketenangan Anda sebagai kedinginan. Biarkan mereka menyebut sikap lepas bebas Anda sebagai ego. Itu bukan ego, melainkan cara bertahan hidup dan sebuah peningkatan level. Itulah tanda dari seseorang yang sudah selesai menjelaskan arti kedamaian kepada orang-orang yang mendewakan konflik. Ada bagian yang tidak akan pernah mereka akui,
Mereka merindukan energi Anda. Bahkan saat mereka memfitnah nama Anda, mereka merindukan kehadiran Anda. Mereka mencoba menghapus citra Anda karena jauh di lubuk hati mereka tahu bahwa Anda tidak pernah ditakdirkan untuk tetap kecil. Anda tidak pernah menjadi bagian dari mereka. Anda hanya kebetulan berada di dekat mereka. Wahai insan terpilih, berhentilah meragukan pilihan hidup Anda sendiri. Berhentilah mondar-mandir dan berpikir bahwa Anda telah ditinggalkan. Alam semesta tidak pernah melupakan miliknya. Jika Anda ditarik menjauh, itu karena Anda sedang diposisikan di tempat yang tidak terjangkau oleh kebisingan. Anda tidak terlihat, Anda hanya tidak dapat diakses, dan ada perbedaan besar di antara keduanya. Anda tidak sendirian, Anda sedang berada dalam keselarasan. Memang benar mereka mencoba mengisolasi Anda, tetapi mereka tidak mengerti bahwa kesendirian adalah kekuatan Anda, bukan kelemahan Anda. Mereka pikir mereka telah memutuskan hubungan dengan Anda, padahal yang mereka lakukan hanyalah memutus akses mereka sendiri terhadap sesuatu yang tidak bisa mereka manipulasi. Itu bukan kerugian bagi Anda, melainkan kerugian bagi mereka. Tetaplah teguh pada pendirian Anda. Biarkan mereka berbisik dan bertanya-tanya. Biarkan mereka terdiam dalam kesunyian yang Anda tinggalkan. Inilah yang tidak bisa mereka terima. Anda tidak hancur, tidak pahit, dan tidak mengemis. Anda menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik tanpa mereka adalah hal yang lebih menyakitkan bagi mereka daripada kata-kata apapun yang bisa Anda ucapkan. Jangan menoleh ke belakang. Jangan memberi penjelasan. Jangan mencoba mengklarifikasi kebenaran kepada telinga yang memang tidak pernah berencana untuk mendengarnya. Anda tidak di sini untuk dipahami oleh mereka yang dangkal. Anda di sini untuk berdiri teguh tak tergoyahkan, bahkan ketika tanah di bawah kaki orang lain sedang gemetar. Lain kali Anda merasakan pedihnya pengucilan. Ingatlah ini, ketika alam semesta memilih Anda, ia akan mengisolasi Anda untuk meningkatkan kualitas diri Anda. Proses ini akan mengosongkan ruangan, memutus ikatan, dan mengubah aliran energi. Hal tersebut dilakukan bukan untuk menyakiti Anda, melainkan untuk melindungi sosok yang akan Anda tuju. Sikap lepas bebas Anda bukan sekadar batasan, melainkan sebuah sinyal dan peringatan. Sikap itu menegaskan bahwa Anda bukanlah sosok yang bisa dipermainkan, karena Anda menjawab panggilan hidup yang lebih mulia. Jadi, berhentilah merasa rendah diri. Berhentilah ragu. Mulailah merangkul keheningan dan hargai jarak yang tercipta. Jalan sunyi itu adalah jalan yang dipilihkan untuk Anda, dan Anda menempuhnya karena sebuah alasan. Mereka mungkin belum menyadari jati diri Anda yang sebenarnya, namun dalam waktu dekat, mereka akan memahaminya. Kedua, mereka terus menghujani Anda dengan badai karena ketenangan Anda menolak untuk goyah. Ketika mereka tidak mampu menyentuh kedamaian batin Anda, mereka akan mencoba membakar tanah di sekitar Anda, berharap Anda akan melompat ke dalam api hanya untuk membuktikan bahwa Anda masih memiliki emosi. Wahai jiwa terpilih, Anda mungkin telah menyadari bahwa ini bukan sekadar tentang sikap dingin atau kebohongan yang dibisikkan. Saat mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menyusup ke dalam pikiran Anda secara diam-diam, mereka mulai menyulut api di depan mata. Begitu sikap lepas bebas Anda terbukti tidak tergoyahkan, mereka mengubah taktik. Manipulasi halus tidak lagi cukup, kini mereka menginginkan reaksi yang keras, kacau, dan meledak-ledak. Namun, satu hal yang tidak bisa mereka terima adalah kenyataan bahwa Anda tidak akan memberikannya kepada mereka. Pahamilah bahwa luapan amarah, drama, hingga keadaan darurat yang tiba-tiba menyeret nama Anda ke dalam kekacauan bukanlah sebuah kebetulan. Itu bukan salah paham, melainkan sebuah strategi perang yang disamarkan sebagai kebingungan, upaya terakhir untuk menarik Anda keluar dari jalur Anda dan kembali ke dalam kegaduhan tempat mereka berkuasa. Mereka akan memicu konflik di tempat yang damai, memutarbalikkan kata-kata, mengarang masalah, hingga membuka luka lama, semua demi menciptakan kekacauan emosional di sekitar Anda. Mereka mengetahui sesuatu yang tidak disadari kebanyakan orang, sosok terpilih beroperasi dengan cara yang berbeda. Anda tidak perlu meninggikan suara atau membuktikan kekuatan Anda. Keheningan Anda saja sudah cukup untuk mengganggu mereka, dan hal itu sangat menakutkan bagi mereka. Perlu Anda pahami bahwa mereka tidak sedang mencoba memenangkan argumen, mereka sedang mencoba membuat Anda kehilangan pusat keseimbangan diri. Mereka akan menyerang segalanya, keyakinan Anda, nilai-nilai Anda, hingga identitas Anda. Mereka akan memancing Anda dengan kebohongan yang terasa mendekati kebenaran agar Anda merasa terpaksa untuk memberi penjelasan. Mereka akan mengusik karakter Anda, menantang Anda untuk berbuat salah hanya agar mereka bisa berkata bahwa Anda tidak lebih baik dari mereka. Namun,
Jangan terjebak. Anda tidak dipilih untuk melayani kebodohan. Anda tidak ditandai oleh alam semesta hanya untuk berebut pengaruh dengan orang-orang yang tidak mampu mengendalikan kekacauan mereka sendiri. Anda tidak diberikan kejernihan berpikir ini hanya untuk membuangnya dalam pertempuran yang sejak awal bukan milik Anda. Mereka menginginkan energi Anda, mereka kecanduan pada energi itu dan merasa marah karena Anda tidak lagi memberikannya ke dalam kekosongan perhatian yang mereka cari. Mereka membutuhkan reaksi Anda agar mereka merasa nyata. Namun, ketika Anda tidak memberikan apapun, ketika Anda melangkah pergi dengan pandangan tenang dan hati yang mantap, mereka akan kehilangan kendali. Anda mungkin mengira mereka bertindak kasar karena emosional, namun sebenarnya lebih dalam dari itu, mereka putus asa. Kesunyian Anda terasa seperti penghakiman bagi mereka. Kemampuan Anda untuk melangkah pergi terlihat seperti kekuatan yang tidak akan pernah mereka miliki. Penolakan Anda untuk terpancing menjadi pengingat bahwa kendali mereka telah hilang. Wahai jiwa terpilih, mereka tidak hanya sedang menguji kesabaran Anda, mereka sedang menguji jati diri Anda. Mereka ingin tahu apakah kedamaian Anda hanya sandiwara atau nyata, apakah ketenangan Anda hanyalah topeng atau sudah menjadi gaya hidup. Mereka ingin tahu apakah sikap lepas bebas yang Anda miliki cukup kokoh saat mereka mencoba menekan setiap saklar emosional di sekitar Anda. Mereka bahkan akan berpura-pura dalam keadaan darurat agar naluri pelindung Anda muncul. Jangan tertipu. Tujuan mereka bukanlah solusi, melainkan dominasi. Mereka ingin menyeret Anda ke dalam badai mereka agar mereka bisa melihat Anda tenggelam dalam apa yang mereka bangun. Namun, Anda berbeda. Anda tidak dingin, Anda hanya jernih. Anda tidak menjauh, Anda hanya disiplin. Anda tidak diam karena takut, Anda diam karena Anda telah belajar bahwa tidak setiap pertempuran layak mendapatkan perhatian Anda. Alam semesta tidak memilih Anda karena Anda pandai bertarung, tetapi karena Anda tahu kapan saatnya untuk tidak bertarung sama sekali. Anda berada di sini untuk tetap teguh di tengah kekacauan tanpa goyah. Itulah kekuatan yang sesungguhnya, energi yang padat, tenang, dan tidak terusik. Percayalah, mereka merasakannya. Itulah sebabnya mereka berteriak lebih kencang, menekan lebih keras, dan menjadi lebih nekat, karena trik mereka tidak lagi manjur dan permainan mereka kini mudah terbaca. Anda adalah titik diam di tengah dunia mereka yang berputar kacau. Kenyataan bahwa mereka tidak bisa membuat Anda goyah adalah hal yang menghantui mereka. Jangan pernah meragukan langkah Anda. Jangan pernah bertanya pada diri sendiri apakah seharusnya Anda mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, atau membela diri. Itu bukan lagi jalan Anda. Anda telah berkembang melampaui kebutuhan untuk menjelaskan kedamaian Anda kepada orang-orang yang hanya memahami bahasa kekacauan. Anda telah melampaui kebisingan itu. Saat berikutnya mereka melemparkan badai ke arah Anda, biarkan mereka mengamuk. Biarkan mereka bergejolak. Biarkan mereka kehilangan kendali. Namun Anda, tetaplah tenang, karena ketenangan adalah bahasa para insan terpilih, dan hanya mereka yang terpilih yang tahu cara menggunakannya di bawah tekanan. Ketiga, semakin keras mereka berteriak, semakin tajam kesunyian Anda menjadi senjata. Air yang tenang menghujam lebih dalam daripada ombak yang menerjang, karena di dalamnya tidak ada kepura-puraan, hanya ada kekuatan murni. Ketahuilah bahwa ada sesuatu dalam ketenangan yang dapat membuat mereka kehilangan akal sehat. Ini bukanlah jenis ketenangan yang malas atau acuh tak acuh, ini adalah ketenangan yang lahir dari kesadaran penuh akan siapa jati diri Anda. Itulah ketenangan mendalam dan tak tergoyahkan yang membisikkan bahwa Anda tidak perlu bereaksi hanya untuk membuktikan keberadaan Anda. Itulah jenis energi yang tidak bisa mereka tiru, dan yang lebih penting, tidak bisa mereka kendalikan. Karena itu, mereka mulai bertindak serampangan. Awalnya melalui lelucon pasif-agresif yang kecil, komentar miring, hingga mencoba memancing Anda dengan sindiran halus. Namun, ketika Anda tidak gentar, ketika Anda hanya berkedip dan terus melangkah, saat itulah kepanikan yang sesungguhnya melanda mereka. Orang-orang yang hidup dari kekacauan membutuhkan satu hal untuk bertahan hidup, reaksi Anda. Saat Anda tidak memberikannya, jati diri mereka akan tersingkap. Lantas apa yang mereka lakukan? Mereka meningkatkan serangan. Mereka menaikkan volume suara, memperbesar taruhan, dan merendahkan kualitas karakter mereka sendiri. Mereka melontarkan kata-kata yang lebih berat, menyerang secara pribadi, dan memutarbalikkan fakta lebih dalam, berharap Anda akan meledak sekali saja. Mereka berharap Anda menghancurkan citra tenang yang telah Anda bangun dengan susah payah. Namun mereka tidak mengerti bahwa ketenangan Anda bukanlah sebuah topeng, melainkan baju zirah.
Anda telah melewati dan bertahan dari terlalu banyak hal, serta berkembang terlalu jauh untuk bisa digoyahkan oleh orang-orang yang senjatanya hanyalah kebisingan. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa semakin keras mereka mencoba, semakin banyak mereka mempermalukan diri sendiri. Keputusasaan memiliki suara yang nyaring, canggung, dan sangat jelas terlihat. Setiap upaya gagal mereka untuk menggerakkan Anda menjadi cermin yang memantulkan kembali jati diri mereka. Dan pantulan yang mereka lihat sungguh tidak menyenangkan, bukan karena Anda, melainkan karena semua hal yang mereka coba sembunyikan di balik manipulasi, drama, dan ego. Insan terpilih tidak hanya menolak kekacauan, mereka menyingkapnya. Hanya dengan tidak terlibat, Anda memaksa orang lain untuk menghadapi diri mereka sendiri. Mereka membenci Anda karena hal itu, sebab lebih mudah menyalahkan Anda daripada mengakui bahwa mereka kehilangan kendali atas permainan yang mereka ciptakan sendiri. Namun, inilah langkah kekuatan yang tidak mereka duga. Anda tidak perlu memenangkan perdebatan. Anda tidak perlu berteriak melampaui suara siapapun. Kesunyian Anda mengatakan segalanya. Penolakan Anda untuk menanggapi berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Saat mereka menyerang secara membabi buta dengan harapan menjatuhkan keseimbangan Anda justru berdiri di tempat yang tidak bisa mereka jangkau, tetap terpusat pada diri sendiri. Menjaga kedamaian di tengah tekanan bukanlah sebuah kelemahan. Itu adalah disiplin, kekuatan, dan penguasaan diri yang matang. Siapapun bisa berteriak. Siapapun bisa mengamuk. Namun untuk tetap tenang, untuk memilih diam ketika segala sesuatu di dalam diri Anda bisa saja meledak, adalah tingkat pengendalian diri yang jarang bisa dicapai kebanyakan orang. Jadi, ketika mereka mengatakan Anda telah berubah, ketika mereka menyebut Anda terlalu pendiam, terlalu jauh, atau bersikap berbeda, terimalah itu sebagai sebuah konfirmasi. Anda bukan lagi sosok yang dulu. Anda tidak di sini untuk melayani kekacauan emosional atau membenarkan kebutuhan orang lain untuk merasa dominan melalui drama. Anda telah memilih jalan yang lebih tinggi, dan keputusan itu saja sudah cukup untuk melepaskan cengkeraman mereka. Hal yang sebenarnya menakutkan bagi mereka bukanlah fakta bahwa drama mereka gagal, melainkan kesadaran bahwa mereka sebenarnya tidak pernah memiliki kekuatan nyata atas diri Anda sejak awal. Segala sesuatunya hanyalah sandiwara. Anda tidak pernah berada di bawah kendali mereka. Anda hanya terlalu baik, terlalu sabar, dan terlalu dermawan dengan energi Anda di masa lalu. Namun sekarang Anda telah melihat segalanya. Anda melihat menembus akting mereka. Dan yang lebih buruk bagi mereka, Anda tidak marah akan hal itu. Anda tidak menyimpan kepahitan. Anda bersikap lepas bebas. Tidak ada yang bisa menghancurkan manipulator lebih cepat daripada kesadaran bahwa Anda tidak cukup peduli untuk bertarung dengan mereka. Sikap lepas bebas Anda terasa bersih dan tepat sasaran, ia memutus ikatan tanpa perlu pertumpahan darah. Perpisahan semacam ini, kedamaian semacam ini, membuat orang merasa dihantui karena itu adalah jenis yang tidak bisa mereka ciptakan kembali. Ini tidak palsu, tidak dipaksakan, melainkan hasil dari perjuangan batin yang nyata. Jadi, tetaplah pada garis pertahanan Anda. Saat mereka menjadi lebih berisik, jadilah lebih tenang. Saat mereka menjadi ceroboh, tetaplah diam. Karena ketenangan adalah sebuah sikap teguh, ia tidak pasif, melainkan menantang. Itu adalah tindakan berdiri di mata badai dan menolak untuk bergeser sedikit pun. Itulah kekuatan dalam bentuknya yang paling murni dan tanpa saringan. Ingatlah, mereka menginginkan kekacauan bukan karena itu menyelesaikan masalah, melainkan karena kekacauan menyembunyikan rasa takut mereka sendiri. Jangan bantu mereka menyembunyikannya. Biarkan perilaku mereka menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya. Biarkan kebisingan mereka bergema tanpa jawaban. Biarkan amarah mereka runtuh di bawah beban mereka sendiri. Anda tidak berada di sini untuk berdebat dengan orang-orang yang tidak dewasa. Anda tidak di sini untuk menjelaskan batasan-batasan Anda. Anda berada di sini untuk tetap teguh pada prinsip, tetap fokus, dan tidak tergoyahkan. Orang-orang yang berteriak paling kencang saat Anda tetap diam adalah orang-orang yang dulunya hidup dari energi Anda. Kini mereka merasa kekurangan, dan itu bukanlah kesalahan Anda, itu adalah konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Jadi, saat berikutnya mereka mencoba mengguncang ketenangan Anda, ingatlah ini, kedamaian Anda bukanlah ketiadaan kekacauan, melainkan penolakan terhadap kekacauan tersebut. Tidak ada yang membuat orang yang merasa tidak aman menjadi lebih marah daripada menyadari bahwa Anda telah menguasai satu hal yang tidak pernah bisa mereka lakukan, yaitu menguasai diri Anda sendiri. Keempat, ketika mereka tidak bisa mengendalikan Anda, mereka akan memberi Anda label baru.
Mereka tidak mampu menghadapi kehadiran Anda, maka mereka mencoba menjatuhkan karakter Anda. Namun, Anda bukanlah apa yang mereka sebutkan. Anda adalah sosok yang tetap berdiri teguh melewati semua itu. Wahai insan terpilih, mari kita bicara tentang upaya penjatuhan nama baik, ejekan, sindiran halus, hingga tuduhan yang berani. Sebab, begitu sikap lepas bebas Anda tidak goyah, begitu kesunyian Anda tetap stabil dan energi Anda tetap menjadi milik Anda, mereka akan mengeluarkan taktik lama, label-label seperti tidak punya hati, angkuh, sombong, terlalu pendiam, terlalu jauh, atau berlebihan. Ini bukanlah deskripsi tentang Anda, melainkan mekanisme pertahanan diri mereka. Harga diri mereka terbakar di bawah ketenangan Anda, dan alih-alih menghadapi api di dalam diri mereka sendiri, mereka mencoba melemparkan panas itu kembali kepada Anda. Namun mari kita perjelas satu hal, label-label ini bukan cerminan dari siapa Anda, melainkan cerminan dari betapa dalamnya mereka merasakan kehilangan kehadiran Anda. Ketika orang tidak bisa mengendalikan emosi Anda, mereka akan mencoba mengendalikan citra Anda. Jika mereka tidak bisa menggetarkan Anda, mereka akan mencoba menulis ulang siapa Anda. Namun, apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa insan terpilih tidak hancur di bawah pembunuhan karakter. Kita justru menjadi lebih tajam, lebih kuat, dan lebih jernih. Setiap nama buruk yang mereka lemparkan adalah sebuah pengakuan, sebuah proyeksi, dan sebuah pesan yang mereka tulis untuk diri mereka sendiri namun ditempelkan pada wajah Anda karena mereka tidak tahan melihat cermin yang Anda tunjukkan. Kedamaian Anda menjadi cermin bagi mereka. Anda menetapkan batasan, dan mereka menyebutnya pengkhianatan. Anda berhenti terlibat dalam drama mereka, dan mereka menyebut Anda menjauh. Anda melampaui kekacauan mereka, dan mereka menyebut Anda angkuh. Padahal, maksud mereka yang sebenarnya adalah, aku tidak bisa lagi menjangkau Anda, dan hal itu menakutkan bagiku. Mereka merasa nyaman dengan versi diri Anda yang dulu, yang terlalu banyak menjelaskan, terlalu banyak memberi, dan terlalu banyak meminta maaf, versi yang mengecilkan diri sendiri demi menjaga ego mereka tetap besar. Namun sekarang, versi itu telah tiada. Anda telah mengambil kembali waktu, perhatian, dan energi Anda. Alih-alih menghargai perkembangan Anda, mereka memulai perang narasi untuk mengotori nama Anda demi menenangkan harga diri mereka. Dengarkan baik-baik, saat Anda telah dipilih oleh alam semesta, ada cahaya yang Anda bawa yang membuat gelisah mereka yang masih terjebak dalam bayang-bayang mereka sendiri. Mereka tidak memahami sikap lepas bebas Anda karena mereka belum pernah merasakan kebebasan emosional yang sesungguhnya. Mereka kecanduan pada reaksi dan hidup dari drama. Karena itu, kedamaian Anda terasa seperti penolakan bagi mereka, kesunyian Anda terasa seperti penghakiman, dan batasan Anda terasa seperti pengkhianatan. Namun batasan bukanlah pengkhianatan, itu adalah cara bertahan hidup dan sebuah kejernihan. Batasan adalah pernyataan harga diri yang mengatakan, aku tidak lagi mengizinkan apa yang menguras energiku untuk mendefinisikan siapa aku. Alasan mengapa hal ini sangat menyakitkan bagi mereka adalah karena Anda berhenti memberi mereka akses ke versi diri Anda yang selama ini membuat ketidakteraturan hidup mereka terasa normal. Kini mereka harus menghadapi diri mereka sendiri, dan mereka membenci hal itu. Maka mereka memutarbalikannya, mereka mengambil kata-kata termudah untuk dilemparkan kepada Anda seperti batu, berharap ada yang mengenai sasaran, berharap Anda akan gentar, berharap Anda akan kembali untuk membela diri. Jangan lakukan itu. Biarkan mereka bicara, biarkan mereka memberi label, biarkan mereka melukiskan Anda sebagai tokoh jahat dalam cerita yang tidak pernah Anda minta untuk ikuti. Kebenarannya adalah, pertumbuhan Anda memang menuntut adanya kesalahpahaman dari orang lain. Saat Anda berhenti merendahkan diri, orang-orang yang selama ini mendapat keuntungan dari diamnya Anda akan menuduh Anda melakukan segala hal kecuali kejujuran. Namun itu bukan urusan Anda. Tugas Anda adalah terus berjalan dalam kebenaran, menjaga kedamaian, dan membiarkan tindakan, ketenangan, serta penolakan Anda untuk hancur berbicara lebih lantang daripada label apapun. Wahai jiwa terpilih, inilah yang harus Anda hentikan. Berhentilah meragukan diri sendiri hanya karena seseorang salah memahami kekuatan Anda. Sikap lepas bebas Anda bukanlah kekejaman, melainkan kejernihan. Kesunyian Anda bukanlah keangkuhan, melainkan kesadaran. Jarak yang Anda ciptakan bukanlah kedinginan, melainkan sebuah evolusi. Biarkan mereka menyebut Anda apapun yang membuat mereka bisa tidur nyenyak di malam hari. Anda tidak di sini untuk membuat mereka merasa nyaman. Anda di sini untuk melangkah dengan tujuan, bukan dengan izin siapapun. Jika sikap lepas bebas Anda menyulut rasa tidak aman mereka,
itu bukanlah kesalahan Anda. Hal tersebut sebenarnya adalah undangan bagi mereka untuk memulihkan diri. Anda tidak pernah ditakdirkan untuk dipahami oleh mereka yang masih kecanduan pada kekacauan. Jadi, berhentilah merendahkan kualitas diri Anda hanya agar mereka berhenti menganggap Anda berlebihan. Berhentilah menawarkan penjelasan atas batasan-batasan yang tidak pernah mereka hargai, dan berhentilah berpikir bahwa label yang mereka berikan memiliki kekuatan untuk mendefinisikan siapa Anda. Mereka bahkan tidak memahami Anda, apalagi mendefinisikan Anda. Kenyataannya adalah, jauh di lubuk hati, mereka tahu bahwa kata-kata tersebut tidaklah tepat. Namun, jika mereka bisa meyakinkan orang lain untuk mempercayainya, mungkin mereka tidak perlu menghadapi kebenaran bahwa alasan sebenarnya Anda menjauh bukanlah karena kebencian, melainkan karena proses pemulihan diri, dan mereka tidak sanggup mengikuti Anda ke tahap itu. Jadi, saat lain kali Anda mendengar bahwa Anda dianggap keras, dingin, atau berbeda, tersenyumlah. Karena Anda memang begitu, Anda lebih sulit diakses, lebih dingin terhadap manipulasi, dan berbeda dari versi diri Anda yang dulu mereka pikir tidak akan pernah pergi. Itu adalah sebuah kemajuan. Biarkan mereka bicara, biarkan mereka memutarbalikkan fakta, dan biarkan mereka memproyeksikan kegelisahan mereka. Namun, Anda harus tetap berdiri dalam kebenaran yang terlalu mereka takuti. Anda tidak mengubah cerita, Anda hanya berhenti memainkan peran yang mereka paksakan kepada Anda. Kelima, mereka memproyeksikan apa yang tidak bisa mereka proses dan menyebutnya sebagai kebenaran. Mereka tidak membenci Anda. Mereka membenci apa yang mereka rasakan saat Anda melangkah masuk ke dalam ruangan tanpa membutuhkan validasi dari mereka. Wahai jiwa terpilih, saat Anda berhenti menjelaskan diri sendiri, mereka menjadi berisik. Bukan karena Anda salah, tetapi karena mereka membutuhkan Anda untuk merasa bersalah. Bukan karena mereka melihat kebenaran, tetapi karena sikap lepas bebas Anda memaksa mereka menghadapi kenyataan diri mereka sendiri, dan mereka tidak sanggup menanggungnya. Maka, mereka melakukan proyeksi, mereka melemparkan bayang-bayang kegelapan mereka kepada Anda dengan harapan Anda akan mengenakannya sebagai identitas baru. Angkuh, dingin, berlebihan, atau berubah. Mari kita sebut hal itu dengan nama yang sebenarnya, sebuah upaya putus asa untuk menyeret Anda kembali ke dalam lumpur emosional tempat mereka masih terjebak. Mereka tidak benar-benar percaya pada label yang mereka lontarkan, mereka hanya butuh Anda mempercayainya. Karena jika Anda percaya, mereka menang. Mereka mendapatkan akses, kendali, dan merasa berkuasa kembali. Mereka menyebut Anda angkuh dengan harapan Anda akan merusak kedamaian batin demi membuktikan kerendahan hati. Mereka menyebut Anda dingin dengan harapan Anda akan menurunkan batasan diri hanya untuk menunjukkan bahwa Anda peduli. Mereka menyebut Anda palsu dengan harapan Anda akan hancur saat mencoba membuktikan betapa tulusnya Anda. Namun, ini bukanlah refleksi yang jujur, ini adalah proyeksi, dan proyeksi adalah senjata bagi mereka yang merasa tidak aman. Mereka tidak bisa mengakui ketakutan mereka, maka mereka mengejek kepercayaan diri Anda. Mereka tidak bisa menghadapi ketergantungan mereka, maka mereka mencemooh kemandirian Anda. Mereka tidak bisa mencapai level Anda, maka mereka mencoba membuat Anda malu agar Anda bersedia turun level. Anda bukanlah tokoh jahat dalam cerita mereka, Anda adalah cermin, dan cermin tidak pernah berbohong, ia hanya memantulkan. Itulah yang benar-benar menyakiti mereka. Kehadiran Anda memantulkan kembali semua hal yang selama ini coba mereka hindari. Kedamaian Anda berteriak di atas kekacauan mereka. Sikap lepas bebas Anda menyoroti kecanduan mereka terhadap kendali. Alih-alih menyembuhkan diri, mereka ingin menghukum Anda karena telah menyingkap apa yang terlalu mereka takuti di dalam diri mereka sendiri. Mereka pikir mereka sedang memberitahu dunia tentang siapa Anda, padahal sebenarnya mereka sedang membeberkan jati diri mereka sendiri. Setiap tuduhan sebenarnya adalah sebuah pengakuan. Angkuh? Tidak, itu adalah apa yang mereka rasakan saat merasa terancam oleh seseorang yang tidak mengemis. Dingin? Tidak, itu adalah apa yang mereka rasakan saat menyadari manipulasi mereka tidak lagi memiliki celah. Palsu? Tidak, itu adalah topeng mereka yang merosot saat ketulusan Anda muncul tanpa perlu meminta maaf. Mereka ingin memberi Anda beban yang tidak pernah Anda pilih. Mereka ingin memindahkan beban emosional dari pundak mereka ke pundak Anda, agar Anda memikul rasa bersalah, rasa malu, dan kebutuhan untuk memperbaiki keadaan. Namun, Anda tidak berutang kerja keras emosional kepada siapapun. Anda telah menyelesaikan urusan dengan diri sendiri, Anda telah menghadapi kegelapan Anda, dan sekarang mereka ingin Anda memikul kegelapan milik mereka. Jangan lakukan itu.
Biarkan mereka duduk dengan ketidaknyamanan yang mereka ciptakan sendiri. Setiap kali mereka melemparkan label lain atau membisikkan penghinaan di belakang Anda, apa yang sebenarnya mereka katakan adalah bahwa mereka tidak bisa lagi menyentuh Anda, dan hal itu membuat mereka kehilangan akal. Anda telah menjadi sosok yang tak tersentuh. Bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda telah berhenti membiarkan rasa tidak aman mereka menyewa ruang di kepala Anda. Anda berhenti meminta maaf karena telah berkembang. Anda berhenti mengecilkan diri agar muat di tempat-tempat yang tidak sanggup menampung energi Anda. Itulah alasan tepat mengapa mereka kehilangan kendali. Sikap lepas bebas Anda adalah sebuah kekuatan, bukan jenis kekuatan yang keras dan penuh sandiwara, melainkan kekuatan sejati yang tidak gentar saat ditantang, yang memilih keheningan daripada tontonan, dan yang tidak membutuhkan penonton, melainkan keselarasan batin. Wahai jiwa terpilih, jika suatu saat Anda menemukan diri Anda bertanya-tanya apakah mungkin Anda terlalu jauh atau haruskah Anda memberi penjelasan, ingatlah bahwa Anda sedang berada di jalur yang tepat. Berhentilah. Anda tidak berada di sini untuk memikul proyeksi orang lain. Anda tidak di sini untuk menenangkan ego yang terluka hanya karena Anda menetapkan batasan. Anda tidak perlu meminta maaf karena telah berdiri teguh di sebuah ruang yang mereka sendiri tidak pernah memiliki keberanian untuk mengakuinya. Tugas Anda adalah melindungi kedamaian batin Anda, bahkan, dan terutama, ketika kedamaian itu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Anda dipilih bukan untuk menyesuaikan diri dengan ketidakteraturan, melainkan untuk menghentikannya. Saat Anda melepaskan diri, saat Anda berkata cukup, dan saat Anda mulai melangkah dalam keheningan, mereka merasakannya. Tekanan itu, pergeseran energi itu, adalah tanda bahwa alam semesta sedang menyelaraskan diri di belakang Anda. Mereka mengetahuinya, meskipun mereka tidak akan pernah mengakuinya. Namun, apa yang terjadi jika semua itu tidak mempan? Apa yang terjadi ketika rasa bersalah tidak lagi menggerakkan Anda, rasa malu tidak lagi menyakiti, dan tali-tali emosional yang dulu mereka tarik seperti dalang kini menjadi kendur? Permainan itu hancur karena tanpa reaksi Anda, mereka tidak memiliki apa-apa. Para manipulator ini tidak hidup dari kasih sayang atau hubungan yang tulus, mereka hidup dari kendali. Kekacauan emosional adalah taman bermain mereka, dan perasaan Anda adalah alat tukarnya. Namun, saat Anda melepaskan diri, saat Anda berhenti menghabiskan energi emosional di tempat yang tidak menghargai Anda membangkrutkan seluruh sistem mereka. Sikap lepas bebas bukanlah kelemahan. Itu adalah sebuah perjuangan yang tenang dan bersih, jenis perjuangan yang tidak membutuhkan pedang karena kemenangan telah diraih melalui ketidakhadiran reaksi. Itulah cara jiwa Anda menyatakan bahwa taktik mereka tidak lagi berlaku di sini. Percayalah, mereka merasakan pergeseran itu karena seluruh identitas mereka dibangun di atas reaksi Anda. Dulu mereka memicu dan Anda menanggapi, mereka berbohong dan Anda membela diri, mereka memutarbalikkan fakta dan Anda mencoba meluruskannya. Begitulah cara permainan itu bekerja. Begitulah cara mereka tetap merasa penting dengan menarik Anda masuk. Namun kemudian Anda menjadi sunyi. Anda berhenti gentar. Anda berhenti membuktikan diri. Anda berhenti merasa butuh agar mereka memahami apapun tentang Anda. Dan seketika itu juga, seluruh struktur tersebut runtuh. Kini mereka kehilangan kendali. Mereka meningkatkan serangan dengan lebih banyak drama, lebih banyak tuduhan, dan lebih banyak keputusasaan. Mereka akan mengatakan apa saja untuk mencoba menyeret Anda kembali ke dalam kekacauan. Mereka akan beralih dari rasa bersalah ke kemarahan, lalu berpura-pura menjadi korban dalam hitungan detik, berharap salah satu cara itu berhasil. Namun, semua itu tidak akan pernah berhasil karena Anda sudah selesai memainkan peran dalam cerita yang mereka tulis untuk kepentingan mereka sendiri. Itulah yang tidak bisa mereka tangani, hilangnya akses emosional, kesunyian, dan cara kata-kata mereka memantul dari diri Anda seperti peluru karet alih-alih menembus kedamaian Anda. Dulu mereka mengendalikan Anda, kini mereka hanya melakukan aksi kosong. Dan setiap upaya yang gagal adalah pengingat lantang bahwa satu-satunya kekuatan yang pernah mereka miliki adalah kekuatan yang dulu Anda berikan kepada mereka. Resapi hal ini, Anda adalah sumber kekuatan itu sepanjang waktu. Anda adalah energi yang mereka hisap. Anda adalah tanah tempat mereka berdiri sambil berpura-pura menjulang tinggi di atas Anda. Namun sekarang, Anda telah memutus alirannya. Tanpa energi Anda, mereka hanyalah kebisingan yang lantang, kacau, dan tidak berdaya. Itulah sebabnya sikap lepas bebas lebih dari sekadar jarak. Itu adalah sebuah peruntuhan. Sikap itu menghancurkan ilusi, membongkar sistem kendali,
dan menyingkap kerapuhan yang selama ini bersembunyi di balik dominasi palsu. Sikap lepas bebas tersebut meruntuhkan perancah kebohongan yang mereka bangun di sekeliling kesetiaan Anda. Inilah yang pada awalnya tidak disadari oleh sebagian besar orang terpilih. Saat Anda berhenti bereaksi, mereka tidak hanya bingung, mereka terpaksa merasakan semua ketakutan, rasa tidak aman, dan kekosongan mendalam yang selama ini mereka hindari dengan cara mengalihkan perhatian melalui emosi Anda. Hal itu memukul mereka karena sikap lepas bebas Anda menempatkan mereka berhadapan langsung dengan ketiadaan kekuatan batin di dalam diri mereka sendiri. Tidak ada lagi saling menyalahkan, tidak ada lagi kambing hitam, tidak ada lagi tuduhan bahwa Anda adalah masalahnya. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa tanpa Anda, mereka terjebak dengan diri mereka sendiri. Bagi sebagian dari mereka, itu adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Jadi, biarkan mereka meningkatkan serangan. Biarkan mereka berteriak di dalam kesunyian. Biarkan mereka melemparkan segalanya kepada Anda dengan harapan ada sesuatu yang bisa menembus pertahanan Anda. Namun Anda, tetaplah teguh pada garis pertahanan. Tetaplah diam. Tetaplah jernih. Kunci rapat energi Anda. Anda bukan lagi peserta dalam permainan yang dicurangi untuk merusak kedamaian Anda. Anda bukan lagi mesin penjual emosi otomatis yang mereka guncang setiap kali mereka membutuhkan validasi. Anda tidak lagi tersedia untuk manipulasi yang disamarkan sebagai kepedulian. Dan ketika mereka bertanya pada diri sendiri mengapa tidak ada lagi tindakan mereka yang bisa memengaruhi Anda, jawabannya sederhana, permainan itu telah rusak karena Anda telah melampauinya. Anda telah melihat menembus kepalsuan itu. Saat Anda memilih untuk lepas bebas, Anda memilih kedaulatan diri, dan tidak ada jalan untuk kembali dari hal itu. Beginilah wujud dari sosok yang terpilih, tidak berisik, tidak reaktif, tidak putus asa untuk dilihat atau dipahami, melainkan teguh, jernih, dan utuh. Jadi, biarkan mereka menyebutnya dingin atau kejam. Biarkan mereka mengatakan Anda telah berubah, karena Anda memang telah berubah. Perubahan itulah yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Anda tidak sekadar melangkah pergi, Anda membakar panggungnya dan membawa cahaya Anda sendiri. Kedelapan, ketenangan Anda bukanlah kelemahan. Itu adalah sebuah bahasa yang tidak bisa mereka pahami. Ketenangan bukanlah ketiadaan emosi, melainkan kehadiran disiplin diri. Mereka salah mengartikan kesunyian Anda sebagai sikap masa bodoh. Mereka melihat mata Anda yang tenang dan mengira Anda tidak merasakan apapun. Namun ketenangan Anda tidaklah dingin, itu adalah sesuatu yang diperhitungkan. Anda tidak terputus dari kenyataan, Anda sedang memegang kendali. Perbedaan itulah yang memisahkan mereka yang terpilih dari mereka yang hancur. Anda tidak bereaksi, Anda merespons. Anda tidak meronta, Anda mengamati. Anda tidak bertarung dalam setiap pertempuran, Anda memilih mana yang layak untuk dihadapi. Ketenangan Anda bukan berarti berhenti berfungsi, melainkan sebuah fokus yang dipertajam. Seperti seorang ahli bedah dalam keadaan darurat, Anda berpikir jernih saat orang lain panik. Hal ini membuat orang merasa tidak nyaman karena di dunia yang kecanduan pada ketergesaan, seseorang yang bergerak dengan tujuan yang jelas dianggap berbahaya. Anda bagaikan nyala api yang tetap tenang dan tidak goyah oleh setiap hembusan angin. Anda tetap stabil, dan dengan melakukannya, Anda menyingkap betapa kacau jati diri orang-orang di sekitar Anda sebenarnya. Kedamaian Anda bertindak seperti cermin yang memantulkan badai batin orang-orang yang belum membangun ketenangan yang sama. Anda bergerak dengan teliti, sikap lepas bebas Anda bukanlah pelarian, melainkan sebuah peningkatan level. Saat mereka kehilangan kendali, Anda menganalisis. Saat mereka mengejar perhatian, Anda bergerak dalam keheningan. Saat mereka bereaksi, Anda memperhitungkan langkah. Jarak yang Anda ciptakan memberikan Anda visi, kejernihan, dan strategi. Dalam sebuah hubungan, ketenangan Anda akan menolak kekacauan dan menarik ketulusan, karena parasit energi tidak bisa menghisap mereka yang tidak goyah. Mereka membutuhkan drama untuk bertahan hidup, sementara Anda memutus aliran drama tersebut. Itulah yang tidak akan pernah mereka pahami. Ketenangan Anda bukanlah kurangnya perasaan, melainkan penguasaan diri secara emosional. Anda tidak mati rasa, Anda hanya telah membangun sesuatu yang lebih kuat daripada kebanyakan orang, yaitu otoritas batin. Jadi, biarkan mereka memproyeksikan kegelisahan mereka. Biarkan mereka memberi label. Biarkan mereka memutarbalikkan cerita. Namun Anda, jangan pernah gentar. Jangan memberi penjelasan. Jangan mencoba memberikan bantuan emosional kepada orang-orang yang memilih untuk mematikan rasa kemanusiaan mereka sendiri demi memanipulasi Anda. Jaga agar energi Anda tetap bersih, fokus Anda tetap tajam,
dan sikap lepas bebas Anda tetap murni. Kebenarannya adalah, ketenangan Anda sedang meneriakkan kebenaran yang telah mereka hindari sepanjang hidup mereka. Setiap kali mereka mencoba mengotori nama baik Anda, ingatlah bahwa tanah yang mereka lemparkan hanya membuktikan bahwa Anda sedang tertanam. Dan kini, Anda tumbuh ke arah yang tidak bisa mereka ikuti. Keenam, sikap lepas bebas Anda tidak menyakiti mereka, sikap itu menyingkap jati diri mereka. Energi yang paling berbahaya di dunia yang kacau ini adalah sosok yang tidak gentar, tidak mengejar, dan tidak butuh dipahami. Wahai jiwa terpilih, mereka tidak takut kepada Anda karena Anda berisik, mereka takut karena Anda diam. Mereka tidak membenci sikap lepas bebas Anda karena itu dingin, mereka membencinya karena itu bersih. Tanpa kekacauan, tanpa mengemis, tanpa sandera emosional, hanya ada jarak yang tegas, terkendali, dan tanpa penyesalan. Kekuatan semacam itu mampu menghancurkan ilusi. Anda mungkin pernah mendengar ucapan, Anda telah berubah, namun mari kita terjemahkan itu ke dalam kebenaran yang sesungguhnya, Anda tidak lagi bisa dikendalikan. Anda tidak lagi reaktif. Anda tidak lagi membutuhkan persetujuan mereka untuk sekadar bernapas. Sikap lepas bebas Anda, ketenangan Anda, dan penolakan Anda untuk ikut menari dalam ketidakteraturan mereka adalah kebenaran paling lantang yang pernah mereka hadapi. Bukan karena Anda menyerang, tetapi karena Anda berhenti terlibat. Tidak ada yang lebih cepat menghancurkan orang yang merasa tidak aman selain menyadari bahwa permainan mereka tidak lagi mempan terhadap Anda. Mereka hidup dari reaksi Anda. Setiap emosi yang Anda berikan, setiap penjelasan, dan setiap upaya Anda untuk memperbaiki keadaan justru memberi makan ilusi kendali mereka. Namun kini Anda tidak terjangkau, dan kesunyian Anda bergema lebih kuat daripada argumen manapun. Perlu diperjelas bahwa sikap lepas bebas Anda bukan berarti pasif. Itu adalah sebuah perlawanan, jenis perlawanan yang mampu mengguncang fondasi. Sama seperti para pejuang besar dalam sejarah yang menolak untuk tunduk pada harapan orang banyak, Anda menjadi ancaman bukan karena kekerasan, melainkan karena Anda tidak bisa digerakkan oleh rasa takut, rasa bersalah, atau pendapat massa. Di dunia yang kecanduan pada validasi, perhatian, dan kendali emosional, kemampuan Anda untuk tetap teguh pada prinsip adalah hal yang dianggap berbahaya. Anda tidak lagi memberi mereka asupan emosional. Anda tidak menanggapi pancingan. Anda tidak berdebat dengan orang-orang yang mencoba menarik Anda kembali ke siklus yang telah Anda lalui. Sikap lepas bebas itu adalah cermin. Saat orang yang merasa tidak aman melihat ke dalamnya, mereka tidak melihat Anda. Mereka melihat semua hal yang bukan merupakan bagian dari diri mereka, karena Anda telah menjadi apa yang tidak bisa mereka tiru, stabil secara emosional, berdaulat atas energi sendiri, dan tidak terusik oleh kebisingan karena Anda telah selaras dengan kedamaian. Mereka menyebutnya keangkuhan. Mereka bilang Anda merasa lebih baik. Namun kenyataannya, mereka berharap memiliki tingkat pengendalian diri, disiplin, dan kemampuan Anda untuk memilih diam ketika setiap bagian dari diri lama Anda seharusnya berteriak. Mereka iri, namun harga diri tidak akan membiarkan mereka mengatakannya. Sebagai gantinya, mereka menyerang Anda. Anda telah menjadi sosok yang menyingkap kelemahan mereka, dan itulah sebabnya mereka tidak bisa berhenti memperhatikan Anda. Anda tidak melepaskan diri karena tidak peduli, Anda melepaskan diri justru karena Anda peduli pada kejernihan mental, semangat, dan keselarasan hidup Anda. Anda cukup peduli pada kedamaian Anda untuk melindunginya, bahkan ketika itu memicu kemarahan orang lain. Keberadaan Anda sekarang menjadi pemicu bagi mereka untuk memeriksa diri sendiri, mempertanyakan kecanduan mereka pada kekacauan dan drama emosional. Sebagian besar dari mereka tidak sanggup menghadapinya. Maka mereka menyerang nama baik, karakter, dan energi Anda, berharap bayang-bayang yang mereka ciptakan dapat meredupkan cahaya Anda. Namun mereka lupa, bayang-bayang tidak bisa ada tanpa cahaya. Upaya mereka justru membuktikan betapa terangnya Anda bersinar. Hal yang benar-benar tidak bisa mereka terima adalah kenyataan bahwa mereka membutuhkan versi diri Anda yang dulu, versi yang membutuhkan mereka. Versi diri Anda yang dulu seringkali memberikan penjelasan berlebihan, memberi terlalu banyak, bertahan terlalu lama, dan mengabaikan tanda-tanda peringatan. Versi itu membiarkan rasa tidak aman mereka tetap tersembunyi. Namun versi ini, Anda yang lepas bebas, teguh, dan fokus, memaksa kebenaran untuk muncul ke permukaan. Anda menjadi pantulan yang belum siap mereka lihat. Alih-alih menghadapinya, mereka mencoba menghancurkan cermin tersebut. Namun, biarkan saja mereka mencoba. Biarkan mereka menekan. Biarkan mereka menyebut ketenangan Anda sebagai sesuatu yang aneh.
Biarkan mereka mengejek apa yang sebenarnya diam-diam mereka kagumi. Sebab, apapun yang mereka lemparkan, mereka tidak bisa menyentuh pusat ketenangan Anda. Anda telah berlabuh terlalu dalam dan membangun terlalu banyak kekuatan, sehingga badai di luar tidak lagi mampu mengendalikan kedamaian di dalam. Anda melepaskan diri bukan karena tidak memiliki emosi, tetapi karena Anda akhirnya menyadari segalanya. Ketika sosok terpilih menjadi sadar sepenuhnya, alam semesta mulai menggerakkan segala sesuatu. Orang-orang mulai menjauh, ruangan menjadi lebih sunyi, dan lingkaran pertemanan pun menyusut. Hal ini terjadi bukan karena Anda gagal, melainkan karena Anda akhirnya berhenti mengecilkan diri sendiri. Sikap lepas bebas Anda adalah sebuah gangguan yang bermakna luhur, sebuah sinyal, penyaring, dan senjata. Sikap itu menunjukkan siapa yang tulus, siapa yang bisa menghadapi kebenaran, dan siapa yang cukup kuat untuk menemui Anda apa adanya, dan sebagian besar orang tidak mampu melakukannya. Jadi, jangan pernah berani meragukan ketenangan Anda. Jangan berani menjelaskan kesunyian Anda. Jangan berani merasa bersalah karena telah melampaui kebisingan tersebut. Biarkan mereka merasa tidak nyaman dalam ketenangan Anda. Biarkan mereka bergulat dengan pantulan diri mereka sendiri yang secara tidak sengaja Anda tunjukkan. Anda tidak diciptakan untuk memanjakan ego orang lain. Anda diciptakan untuk memberi ruang bagi kebenaran, pertumbuhan, dan sesuatu yang lebih besar. Mereka boleh terus bicara, tetapi mereka yang mengerti, mereka yang setara dengan Anda, akan melihat sikap lepas bebas Anda apa adanya, bukan ketiadaan rasa, melainkan kehadiran kekuatan yang nyata. Ketujuh, Anda menghentikan permainan tersebut saat Anda berhenti bermain. Saat Anda berhenti bereaksi, seluruh strategi mereka menjadi sia-sia. Anda tidak hanya melarikan diri dari jebakan, Anda membuat jebakan itu menjadi tidak berarti. Wahai jiwa terpilih, polanya selalu dimulai dengan cara yang sama. Mereka memancing Anda dengan rasa bersalah, menggoda Anda dengan rasa malu, dan menekan tombol emosional yang pernah mereka tanamkan dalam sistem diri Anda. Mereka menginginkan kemarahan, mereka menginginkan air mata, dan mereka ingin melihat Anda gentar karena disitulah letak kekuatan mereka. Hal itu membuat Anda berwibawa di setiap ruang yang Anda masuki. Jadi, ketika mereka menyebut Anda dingin, jauh, atau sulit dibaca, ingatlah bahwa mereka hanya berbicara dalam bahasa orang-orang yang tidak memiliki kendali diri. Anda telah melampaui kebutuhan bereaksi demi validasi. Anda telah berhenti terpancing oleh kebisingan emosional. Anda telah menguasai keheningan, dan di dalam keheningan itulah terletak kedaulatan yang sejati. Mereka tidak memahaminya, dan mereka tidak harus paham, karena ketenangan bukanlah bentuk ketundukan. Itu adalah bukti bahwa Anda telah menang. Kesembilan, sikap lepas bebas Anda adalah cermin yang tidak bisa mereka hancurkan. Anda tidak menyingkap jati diri mereka secara langsung. Mereka melihat diri mereka sendiri di dalam kesunyian Anda, dan itu sudah cukup. Ketahuilah bahwa mereka mengira Anda sedang menghindari mereka atau melarikan diri dari kekacauan, tetapi mereka salah paham. Anda tidak lari, Anda berevolusi. Evolusi Anda menuntut adanya sikap lepas bebas. Anda tidak bereaksi terhadap ketidakteraturan mereka. Anda tidak menanggapi setiap sindiran, upaya menanamkan rasa bersalah, atau luapan emosi. Hal itu bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena Anda akhirnya cukup peduli pada diri sendiri untuk tidak ikut dalam permainan tersebut. Kesunyian dan jarak itu membakar mereka karena hal tersebut mengubah kehadiran Anda menjadi sebuah cermin. Cermin itu tidak pernah berbohong. Ia memantulkan kekacauan emosional, pola-pola lama yang belum pulih, serta taktik manipulasi mereka, dan ia melakukannya tanpa sepatah kata pun. Anda tidak sedang menghakimi mereka, namun pertumbuhan diri Anda terasa seperti sebuah penghakiman bagi mereka. Anda tidak sedang menyingkap jati diri mereka secara sengaja, namun sikap lepas bebas Anda menarik paksa topeng dari setiap sandiwara yang mereka mainkan. Mereka tidak bisa melarikan diri dari kenyataan itu, sehingga mereka menyerang balik, terdiam, atau menghilang. Namun jauh di lubuk hati, mereka mengamati, mempelajari, dan merasa terobsesi pada bagaimana seseorang seperti Anda bisa berdiri begitu tegak tanpa mengharapkan persetujuan, tanpa mengejar validasi, dan tanpa hancur di bawah tekanan. Ada satu hal yang tidak akan pernah mereka akui, mereka mengagumi Anda sekaligus membenci kenyataan tersebut, karena Anda telah melakukan apa yang mereka takuti, yaitu memutus hubungan dengan kekacauan dan menemukan kekuatan dalam kedamaian. Anda melangkah pergi bukan hanya dari orang-orang tertentu, melainkan dari pola hidup, siklus, dan sistem yang menuntut kesunyian Anda sebagai imbalan untuk sebuah pengakuan. Kini, Anda adalah milik diri Anda sendiri,
dan itulah yang membuat Anda tidak tersentuh. Sosok terpilih tidak diciptakan untuk dikendalikan, Anda diciptakan untuk membawa kesadaran. Saat Anda melepaskan diri, Anda melakukan lebih dari sekadar meninggalkan energi negatif, Anda memicu kesadaran pada orang lain. Hal itu tidak selalu disambut baik, tidak selalu indah, namun selalu diperlukan. Jadi, jangan salah mengartikan ketenangan Anda sebagai ketidakberdayaan. Jangan mengira jarak yang Anda ciptakan adalah sebuah kelemahan. Anda tidak sedang memudar, Anda sedang memantulkan kenyataan. Anda menunjukkan kepada orang-orang siapa diri mereka yang sebenarnya tanpa perlu meninggikan suara. Bagi sebagian orang, kebenaran itu terlalu berat untuk ditanggung. Anda tidak menyulut api tersebut, Anda hanya berhenti memadamkannya. Kini mereka tertinggal di tengah kepulan asap, terpaksa memilih untuk berkembang atau hancur oleh keadaan mereka sendiri. Sekarang Anda menyadarinya bahwa sikap lepas bebas Anda bukanlah sebuah masalah. Itu adalah sebuah pencerahan, sebuah pergeseran, dan revolusi sunyi yang menyingkap segala kepalsuan di sekitar Anda. Anda tidak kehilangan apapun dengan melangkah pergi, Anda justru mengambil kembali segala hal yang pernah coba mereka kuras dari diri Anda. Inilah kekuatan menjadi sosok terpilih, tetap tenang di tengah kekacauan, jernih di tengah kebingungan, dan tidak tergoyahkan dalam kebenaran. Jika pesan ini memberikan kesan yang mendalam bagi Anda, pastikan untuk memberikan dukungan dan tuliskan angka 99 di kolom komentar untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda sedang melangkah dalam kekuatan diri Anda. Bagikan pesan ini kepada sosok terpilih lainnya yang membutuhkan pengingat, karena saat satu orang menyadari kekuatannya, kita semua akan bangkit bersama.